Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'matillah. Alhamdulillahi ala taufiq wal hidayah. Alhamdulillahi ala istiqamah fi sabilillah. Alhamdulillahi rabbil alamin ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji serta syukur tak pernah luntur kita berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai tema kita pada hari ini, yaitu yang diberikan oleh Ibu dosen pembimbing tentang pendidikan di masa pandemi virus corona. Tentang sesuai tema kita yang diajukan oleh Ibu dosen pembimbing. Budaya baru ini dilakukan sejak adanya peraturan presiden yang memerintahkan warga negaranya agar tetap di rumah. Maka inilah yang dikatakan sebagai pendidikan dalam jaringan. Setiap siswa dan mahasiswa bersama para guru dan dosen melakukan kegiatan pembelajaran melalui online, baik pemberian tugas, penjelasan materi, serta pelaksanaan. Hadirin yang kami muliakan, adapun pengaruh dan perubahan yang terjadi di dalam penggunaan metode ini adalah: yang pertama, siswa dan mahasiswa melakukan kegiatan pembelajaran lebih mudah tanpa harus datang ke sekolah atau ke kampus. Maka pengaruh yang terjadi adalah bisa jadi konsentrasi berkurang dibanding terjadi adalah konsentrasi bisa. Maka pengaruh yang terjadi adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'matillah. Alhamdulillahi ala taufiq wal hidayah. Alhamdulillahi ala istiqamah fi sabilillah. Alhamdulillahi rabbil alamin ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan syukur tidak pernah luntur dari lisan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua makhluknya. Alhamdulillah. Kemudian salawat beriring salam kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga kita termasuk umatnya yang senantiasa bersamanya di surga. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para hadirin yang berbahagia, beberapa bulan belakangan ini lapisan bumi sedang dilanda musibah besar yang sampai sekarang ini umat manusia masih merasakan trauma akan kehadirannya. Banyak sudah upaya yang dilakukan untuk menghentikannya, namun persentase kerugian malah semakin bertambah akibatnya. Musibah tersebut adalah pandemi virus corona atau diberi gelar sebagai COVID-19. Adapun tentang sumber virus ini memiliki banyak pendapat yang berbeda. Namun pendapat umum mengatakan virus ini berasal dari negara Cina yang kala itu ada satu pasien dari mereka yang menderita penyakit ini. Sehingga seiring berjalannya waktu, virus ini menjadi pandemi yang menyebar di berbagai belahan dunia. Hadirin yang kami hormati, di Indonesia tersendiri, pandemi corona terjadi pada sekitaran bulan Februari tahun 2020. Bermula ada warga negara asing yang diduga positif corona dan berkunjung ke Indonesia, hingga adanya keputusan presiden atau Kepres tentang munculnya virus corona di Indonesia. Tentunya kejadian ini menimbulkan berbagai macam akibat yang terjadi di Indonesia. Bahkan kejadian ini menyebabkan adanya peraturan-peraturan baru yang berasal dari presiden dan menteri-menterinya, yang tujuannya mencegah warga negara Indonesia agar tidak terjangkit oleh virus tersebut.
banyak perubahan yang terjadi di Indonesia, baik dari segi ekonomi, segi sosial, segi budaya, dan bahkan memasuki aspek pendidikan, yang tujuannya pasti mencegah warga negaranya agar tidak terjangkit oleh virus tersebut. Sesuai tema kita yang diajukan oleh Ibu dosen pembimbing, yaitu pendidikan dalam jaringan di masa pandemi COVID-19. Di sini saya akan membahas mengenai apa itu pendidikan di dalam jaringan dan manfaat serta pengaruh yang terjadi ketika dilakukannya metode dalam jaringan tersebut pada masa pandemi virus corona ini. Para hadirin yang saya muliakan, apa itu pendidikan? Menurut Wikipedia, pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Jadi, pembelajaran tersebut dilakukan di suatu lembaga yang kita kenal sebagai lembaga pendidikan seperti SD, SMP, dan SMA. Maka pendidikan dalam jaringan adalah pendidikan atau pembelajaran yang dilakukan secara online di dalam jaringan internet menggunakan perangkat Android, laptop, komputer, dan perangkat sejenis lainnya. Budaya baru ini dilakukan sejak adanya peraturan presiden yang memerintahkan warga negaranya agar tetap di rumah. Maka inilah yang dikatakan sebagai pendidikan dalam jaringan. Setiap siswa dan mahasiswa bersama para guru dan dosen melakukan kegiatan pembelajaran melalui online, baik pemberian tugas, penjelasan materi, serta pelaksanaan ujian dilakukan menggunakan metode daring atau dalam jaringan. Yang kedua, apa manfaat dan pengaruh yang terjadi dengan penerapan metode pendidikan dalam jaringan tersebut? Tentunya metode ini merupakan upaya pemerintah agar warga negara Indonesia, khususnya pelaku pendidikan, tidak terpapar virus corona yang sedang mewabah ini. Di balik itu semua, pasti ada berbagai macam pengaruh dan perubahan yang terjadi pada siswa dan mahasiswa. Hadirin yang kami muliakan, adapun pengaruh dan perubahan yang terjadi di dalam penggunaan metode ini adalah: yang pertama, siswa dan mahasiswa melakukan kegiatan pembelajaran lebih mudah tanpa harus datang ke sekolah atau ke kampus. Maka pengaruh yang terjadi adalah konsentrasi bisa saja berkurang dibanding dengan kegiatan pembelajaran seperti biasanya. Dua, siswa dan mahasiswa diharapkan memiliki perangkat teknologi yang mendukung perkuliahan, sehingga pengaruh yang terjadi adalah tidak meratanya pelayanan pendidikan yang diberikan, apalagi terhadap siswa dan mahasiswa yang status ekonominya menurun ke bawah dan keadaan wilayah yang tidak terjangkau oleh jaringan internet. Kemudian yang ketiga, siswa dan mahasiswa menjadi mudah memahami teknologi karena tuntutan pendidikan di masa pandemi virus corona tersebut. Para hadirin yang terhormat, demikianlah pemaparan singkat mengenai pendidikan dalam jaringan pada masa pandemi virus corona tersebut. Harapan kita semua adalah kebaikan yang terjadi di kedepan harinya. Maka kita juga berharap kepada pimpinan maupun pemerintah bisa menerapkan pendidikan yang baik dan berkualitas, sehingga menciptakan siswa dan mahasiswa yang benar-benar mendapatkan pelayanan pendidikan yang baik dan berkualitas. Atas kekurangan dalam penyampaian pidato yang singkat ini, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan izinkan saya mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.